Apa? Masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Ya, semoga baik-baik saja ya. Sehat selalu bersama keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Semoga kita bisa menjalani hari demi hari dengan baik. Ya, dimudahkan semua rezeki, amin. Dan tetap semangat. Oke, sehari lagi kita akan menghadapi pertandingan yang sangat ditunggu, sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia, apalagi para netizen, penggemar sepak bola timnas. Tentunya ada yang berdebar-debar, tidak sabar menunggu momen ini, karena kita akan bertanding pada tanggal 8 malam, Rabu malam itu, mungkin jam 8.15 waktu setempat, tapi di kita sudah masuk ke Kamis, teman-teman. Jadi sudah ke jam 00.15 kalau nggak salah, kita masuk ke situ, dan teman-teman harus siap cemilan, makanan-makanan kecil di depan televisi kalau yang menyaksikan ya dari Indonesia, dan bagi para supporter fanatik kita Garuda yang ada di Timur Tengah yang sudah datang ke Arab untuk bisa menyaksikan duel Indonesia ya di Jeddah, itu tentunya diharapkan bisa memberikan dukungan kuat terhadap tim Garuda kita. Oke, saya bicara kali ini teman-teman ya tentang skema yang akan dimainkan. Semuanya itu berpulang kepada pelatih yang lebih tahu, menentukan ya. Tetapi kita coba memprediksi tentang apa yang bisa terjadi dengan dua skema ini. Skema pertama adalah apa yang kita lihat ketika menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday melawan Cina Taipei, Taiwan atau dengan Lebanon. Hasilnya oke, kita tidak kalah, memang satu menang dan satu imbang, kita tidak kebobolan, clean sheet. Tetapi ada sesuatu yang bagus yang di mata Patrick Kluivert, bahwa dia coba mengubah dari skema sebelumnya 3-4-3 ke 4-2-3-1, pengembangan dari 4-3-3 ala Patrick Kluivert. Saya lihat dengan bola ini ya teman-teman, dan kalau bisa melihat ada kecenderungan memang Kluivert akan memainkan pola yang sama juga melawan Arab Saudi, termasuk mungkin melawan Irak. Tapi oke lah, kira-kira siapa tuh yang akan bermain ketika kita tidak memiliki seorang Emil Audero, kiper Cremonese yang memang masih bermasalah, belum bugar secara 100%, dia butuh istirahat 2 pekan disinyalir oleh para medis, dan memang sangat disayangkan dia lagi bagus-bagusnya di Serie A bersama Cremonese dan akhirnya dia tidak hadir. Tapi kita bersyukur alhamdulillah bahwa Martin Paes yang tadinya juga cedera dalam pemulihan melewati 8 pertandingan itu di MLS di Amerika Serikat, kemarin dia sudah ada di bench ketika FC Dallas bermain melawan LA Galaxy. Suatu hal yang bagus bahwa ketika dia ada di bench berarti dia sudah siap. Pelatih Eric Quill sudah memainkan, maksudnya menaruh dia di bench walaupun tidak dimainkan karena penjaga gawang Dallas itu ada Koladi. Nah, dengan kehadiran Martin Paes tentunya ini bagus. Dia akan menjadi kiper yang akan diturunkan oleh Patrick Kluivert melawan Arab Saudi, termasuk melawan Irak. Jadi kalau dengan skema 4-2-3-1, saya pikir di bawah Misar adalah Martin Paes. Ya. Kemudian kita akan mereka-reka siapa di kanan. Apakah Sandy Walsh atau Jakob Sayuri? Sandy kemarin agak sedikit ini ada benturan ketika melakukan pertandingan di Champions Asia Elite melawan Seoul ketika dia memperkuat klubnya Buriram. Dan kalau melihat juga mengacu ke 2 pertandingan sebelumnya di FIFA Matchday, maka Jakob Sayuri akan ada di kanan menurut saya. Mungkin saja ada pergantian dengan Sandy bisa masuk sebagai super sub di babak kedua. Kemudian di bek kiri ya ketika lawan Lebanon itu ada di James, bermain bagus juga, dan di James kemarin di Liga Eropa ketika memperkuat Go Ahead Eagles melawan Panathinaikos ada 2 assist dari di James. Ini bagus juga sebenarnya. Karena lawan Lebanon kan dia di kiri, kemudian mendorong Calvin Verdong main di gelandang bersama dengan Joy. Tapi kali ini saya pikir Verdong yang akan bermain di posisi bek kiri. Nah, di bek tengah itu ada Jai Ises dan Kevin Dix. Itu yang tergambar lawan Lebanon. Tapi bukan tidak mungkin Rizky Ridho juga akan bermain. Ya, termasuk dengan Hapner. Tapi kalau disuruh pilih memang mungkin saja bagi Kluivert dia akan memilih dengan Jai dan Kevin Dix. Oke, 2 gelandang itu akan diisi oleh Tom Haye dan Joe Pelupesi. Sementara kedepannya itu di kanan ada Miliano Jonathans,
kemudian di kiri kemungkinan juga itu masih akan tempat di Ragnar Oratmangun, walaupun kita masih punya kesempatan, masih ada Vano di sana, ada Kambuaya, ada Beckham yang masih bisa bermain di sana. Dan kita akan tunggu ya, karena Ragnar ini kan 2 pertandingan FIFA Matchday sengaja tidak dimainkan oleh Kluivert walaupun dia ada. Tapi dengan Ragnar ada, karena di FC Dender dia sudah bermain, ya, dia akan ada di kiri. Satu lagi saya memilih Ricky Kambuaya, ya, akan berdiri di belakang striker. Nah, itu 3 gelandang serang yang akan menopang seorang striker. Lalu siapa yang akan dimainkan Kluivert? Ole Romani sudah kembali, Mauro Silstra atau Ramadan Sananta? Kan 3 itu aja untuk bermain sebagai nomor 9, walaupun Ole adalah pemain nomor 10, karena Sananta dan Silstra sebagai nomor 9. Saya memilih Ole Romani. Ole akan ada di sana. Maka 4-2-3-1 itu sudah tergambar kan? Martin Pas, Jakob, Verdong, Jai, Dix, Joy Pelupesi, Tom Hai, Miliano, Ragnar, Kambuaya, dan juga dengan Ole Romani. Itu yang mungkin saja ditampilkan di opsi pertama bagi Kluivert menghadapi Arab. Oke, opsi kedua teman-teman, kembali ke Pakem, lebih bertahan, lebih menunggu untuk counter attack, karena dengan gaya ini STY berhasil di putaran kedua, ya, bahkan masuk ke putaran ketiga juga saat menghadapi Arab di GBK. Kita menang dengan 2-0 saat itu, dan kita juga bisa menahan imbang Arab di Jeddah ketika STY masih memegang dengan pola yang sama, dan itu yang dipakai oleh Patrick Kluivert. Setelah kita kalah di Sydney lawan Australia, kembali ke kandang lawan Bahrain dan Cina, kembali ke pakem 3-4-3 itu kan, dan kita menang, kita clean sheet 2 kali menang dengan skor yang sama 1-0 melawan Bahrain dan melawan Cina. Apakah, ini pertanyaan teman-teman, Kluivert akan coba bermain dengan cara demikian? Karena kita ini kan partai tandang, ya, tidak main-main, main di Arab. Bermain dengan 3-4-3, oke, modifikasinya menjadi 5-4-1 di lapangan, ya. Dengan 3-4-3 itu akan mengembalikan Rizky Ridho dan Yassin Hapner mendampingi seorang Jai Itzes sebagai kapten. Penjaga gawang tetap Martin Pas, 2 fullback, ya, berarti Kevin Dix akan main di kanan, kemudian dengan Calvin Verdong ada di kiri, Joy dan Tom akan bermain sebagai gelandang. Itu yang terjadi dengan gambaran 3-4-3. Kemudian 3 di depan, Miliano Jonathans di kanan, Ragnar, dan kemudian dengan Ole Romani. Berarti Kambuaya akan cadangan, akan masuk di babak kedua sebagai super sub. Ini kan hanya hitung-hitungan seperti 3-4-3 yang akan ditampilkan lagi oleh Patrick Kluivert. Saya pikir oke juga pola ini, karena pola ini kan asik-asik saja, ya, membuat lawan frustrasi, menunggu, bertahan dengan total. Kemudian kita akan counter attack, ya, serangan balik yang sporadis, dan bisa saja hal itu dipakai melawan Arab, ya, dalam pertandingan pertama. Tetapi sekali lagi, kalau melihat lawan Kuwait, lawan Lebanon, ya, di FIFA Matchday terakhir, Kluivert akan memainkan dengan pola 4, lebih attack. Dia senang dengan attacking football yang akan dimainkan. Nah, itu yang kita akan tunggu. Apakah 4-2-3-1 atau dengan 3-4-3, teman-teman? Karena hanya 2 pola ini. Pengembangan di lapangan kan banyak, yang saya bilang tadi kan, bisa berubah dengan 4-3-3, kemudian dengan 5-4-1, ya kan, atau dengan 3-5-2. Itu kan bisa ada gambaran di lapangan yang bisa fleksibel. Tapi apapun itu, ya, Kluivert harus jeli, harus cermat, jangan sampai salah dalam berhitung menurunkan pemain di lapangan. Karena itu yang dia alami ketika di Sydney. Dia baru datang pertama, belum lihat apapun, mungkin hanya berkumpul 2 hari langsung main di hari ketiga, dan akhirnya kita gagal. Tapi sekarang sudah belajar dari situ. Kluivert sudah lebih yakin saat ini, ya, dengan ada 2 kemenangan di GBK, dan sekarang dengan komposisi pemain yang berbeda, ya, sudah ada Miliano tambahan, ya, ada Mauro Silstra. Semoga akan lebih baik tim kita. Itu menjadi harapan buat kita semua sebagai penggemar, ya. Dan kita akan berdoa, tetap terus menerus berdoa untuk timnas kita, timnas kesayangan kita, agar bisa mendapatkan hasil yang positif. Skema apapun yang dimainkan, yang penting kita harus bikin gol. Itu kan ya enak, daripada kita hanya menguasai bola yang tinggi, ya, tetapi akhirnya kita tidak bisa mencetak gol.
Lebih baik kita mungkin dengan counter attack, misalnya, contoh bertahan tapi counter attack tapi membuat gol dan menang, itu kan lebih bagus daripada bermain cantik, ya penguasaan bola yang tinggi, shot on goal mungkin bisa lebih dari 3 atau 4 shot on goal tapi akhirnya kita kalah. Nah, itu agak sakit tentunya buat kita. Jadi semua akan pilihan itu ada di pelatih yang akan menentukan, ya, meracik sebuah strategi yang jitu untuk menghadapi 2 pertandingan dalam 3 hari saja. Itu adalah penentuan buat tim kita. Semoga yang terbaik yang kita dapatkan di Jeddah. Dengan saya Bung Ropan berbicara.